WhatsApp, waktunya suara AP. Hai semua, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Aku Sonya dari Departemen Kajian Ilmiah, Kabinet Langkah Bersama KMAP, bakalan nemenin teman-teman dalam beberapa waktu ke depan. Nah, di WhatsApp kali ini, kita mengusung tema Ada Apa Dengan AP. Pokoknya, kita bakalan seru-seruan bareng deh buat ngomongin dan ngulas soal prodi AP itu sendiri. Pastinya aku nggak sendiri karena di sini udah ada narasumber kita, yaitu Mas Misaal Rizkulo. Halo Mas Al. Halo Sonya, teman-teman sekalian. Apa kabar Mas? Alhamdulillah masih sehat-sehat aja ini, dan ya biasalah dipusingkan dengan kuliah daring dan tugas-tugas UAS ya kan. Hampir UAS juga yang pasti ya Mas ya? Iya. Ya. Nah, di sini pokoknya kita bakalan ngomongin soal AP gitu yang jelas ya Mas ya. Oke. Tapi sebelumnya nih Mas, sebelum acara ini dimulai nih, aku dari Departemen Kajian Ilmiah sama teman dari Humas udah nyiapin form buat ngumpulin jejak pendapat teman-teman dari angkatan 2017 sampai 2019 buat ngorek-ngorek soal AP di mata mereka. Wah gitu, mantap. Gimana tuh hasilnya? Nah, pas ditanya nih, menurut teman-teman tuh sebenarnya prodi AP itu apa sih? Nah, kebanyakan tuh mereka berpendapat kalau prodi AP itu prodi yang belajarnya soal politik. Bahkan ada juga yang bilang kalau prodi ini tuh belajarnya soal manajemen dan kebijakan. Pokoknya cangkupannya luas banget. Malah ada yang bilang, aduh ternyata prodinya pusing banget gitu. Nah, menurut Mas Al sendiri, prodi AP itu apa sih di mata Mas Al? Oke, sebenarnya terima kasih. Mungkin aku perkenalan nama dulu ya. Nama aku Misaal, aku dari AN Angkatan 18. Jadi di sini terima kasih buat teman-teman DKI dan juga teman-teman Humas udah mau ngajak ngobrol aku. Jadi kalau ditanya terkait administrasi negara ya, menurutku seperti apa gitu. Jadi berbicara tentang ilmu administrasi negara sendiri itu masuk ke dalam rumpun sosial ya. Kalau di UNS sendiri dia masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu, divisip itu. Nah, buatku sendiri sebagai salah satu mahasiswa di jurusan AN ini itu merupakan hal yang asik gitu, karena dari ilmu dan pemahaman yang kita dapat itu bisa relate gitu dan bisa langsung kita terapkan dalam berbagai hal di kehidupan itu, terutama kalau buatku ya sebagai mahasiswa. Misal bagaimana kita melihat dinamika pemerintahan dan kebijakan dari berbagai sudut pandang gitu, terus bagaimana kita harus memanajemen sebuah organisasi gitu, yang pastinya buat teman-teman mahasiswa kan tergabung dalam setidaknya satu organisasi gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah, cuman memang yang masih banyak itu adalah terjadinya miskonsepsi, terutama dari orang-orang yang masih awam dengan administrasi negara itu sendiri, atau mungkin sering terjadi kebingungan nih buat teman-teman lulusan SMA gitu yang masih mau mencari prodi apa sih atau jurusan apa sih yang sekiranya aku bisa cocok di situ. Nah, kadang mereka ini kekurangan referensi tentang AN sendiri itu bagaimana gitu. Nah, memang dari miskonsepsi itu ya, itu nggak jarang dari mereka itu berpendapat sempit gitu. Ya, aku pernah sendiri ditanya waktu itu, ditanya sama temanku ya waktu aku jadi maba, waktu PKKMB itu, AN emang ngapain aja sih di administrasi negara itu lulusanya kayak jadi apa gitu, apa nanti jangan-jangan cuma di mencatat aja gitu, terus di kearsipan gitu, terus jadi admin dan sebagainya kayak gitu. Karena memang dari katanya sendiri kan administrasi negara ya, mungkin dari beberapa orang itu masih belum terlalu paham tentang maksud dari administrasi itu sendiri dan juga administrasi negara itu sendiri kayak gitu sih. Terus berbicara tentang
kita belajar apa tadi ya di AN gitu. Jadi sebenarnya di AN, administrasi negara, atau mungkin nomenklatur lainnya, kita sering kenal dengan administrasi publik gitu ya. Atau kalau misal di UGM itu nomenklaturnya manajemen dan kebijakan publik. Nah, itu di situ kita di dalamnya bakal belajar tentang banyak hal nih. Dan bidang keilmuan terkait pemerintahan gitu, terus mungkin tentang kebijakan gitu, birokrasi, manajemen, terus keorganisasian, tentang tata kelola pemerintahan, tata kelola swasta gitu, tentang gender juga nih yang seru, terus masih banyak lagi gitu. Jadi cakupan di AN itu luas banget gitu, nggak cuma melulu tentang pemerintahan, tentang kebijakan, tentang manajemen, enggak gitu. Ya walaupun memang kita nggak jauh-jauh dari itu pasti, karena sesuai dengan jurusannya juga kan. Kalau kata salah satu dosenku itu Bu Ruti, aku masih ingat waktu di semester 1 itu dikasih tahu beliau gitu, disepakati sama beliau kalau di AN itu semakin lama semakin asyik gitu biasanya, karena nggak ngebosenin gitu. Di AN sendiri itu spektrum bahasanya dan sudut pandangnya itu semakin banyak gitu dalam melihat suatu hal gitu. Jadi kita nggak melulu melihat misalkan nih ada satu kebijakan gitu, kita nggak cuma melihat kebijakan itu dari satu sudut pandang aja gitu, ada berbagai sudut pandang yang kita harus perhatikan juga gitu, kita bisa lihat dari perspektif itu juga. Jadi seperti itu sih. Oke, jadi AP itu intinya cangkupannya luas banget, nggak cuma melulu soal kebijakan ya Mas? Iya, benar banget gitu. Ada lagi tadi yang mungkin penting juga tuh, kita di AN itu juga belajar tentang keorganisasian, yang mana itu kan juga penting gitu, baik organisasi pemerintahan gitu, organisasi swasta. Nah, kita juga diajarin di situ gitu. Dan yang keuntungannya lagi ya tadi yang aku jelaskan itu, kita bisa langsung aplikasikan ilmu dan pemahaman yang kita dapat untuk kehidupan kita saat itu juga gitu. Misal sebagai mahasiswa ya kita bisa aplikasikan ilmu dan pemahaman kita tentang organisasi di organisasi yang kita ikuti. Jadi seperti itu. Oke. Emang bener banget sih kata Mas Al itu. Cangkupannya bener-bener luas dan tentunya bisa diaplikasiin ke hampir semua aspek gitu loh. Iya. Nah, kebanyakan kalau misalnya dengar soal administrasi itu lebih mengacunya ke yang namanya catat-mencatat, bener banget sih. Catat-mencatat terus malah ngiranya tuh prodi akuntansi. Jadi kayak banyak banget orang yang belum mengenal AP secara luas gitu loh Mas. Kira-kira kenapa sih kok orang tuh masih berpersepsi kayak AP tuh soalnya tuh masih belajar soal pembukuan gitulah. Orang taunya tuh malahan kayak di prodi ekonomi gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak faktor ya. Mungkin salah satunya yang tadi aku sebutkan, kurangnya literasi atau mungkin referensi terkait jurusan prodi AN itu ngapain aja gitu kan, tentang apa aja gitu. Karena mereka mungkin hanya mentafsirkan jurusannya itu dari kata administrasi gitu di nomenklatur administrasi negara atau administrasi publik itu sendiri gitu. Jadi ya memang kalau berbicara administrasi itu kan hakikatnya adalah sebuah ilmu atau sebuah studi untuk bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan gitu. Nah, dengan administrasi negara atau administrasi publik itu kan bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan dari tujuan publik itu sendiri gitu. Jadinya kayak gitu. Nah, di dalamnya ada berbagai bidang, ada berbagai keilmuan yang harus kita pahami di situ gitu. Jadi benar-benar cakupannya banyak banget, spektrum bahasanya itu benar-benar luas. Oke, jadi nggak melulu soal pengadministrasian, bahkan emang cakupannya luas yang sampai gender bahkan dibahas juga di sini gitu. Iya, itu tuh yang menarik itu. Soalnya juga kalau boleh cerita ya, aku dulu waktu pertama kali dengar prodi AN gitu. Kan dulu kan aku belum terlalu minat sama sekali sama kuliah ya. Dulu ya pokoknya masih buta sama kedinasan gitu. Jadi aku kayak bodo amat lah sama kuliah gitu, pun aku nggak tahu. Nah, cuma dulu cita-citaku adalah aku menjadi seorang civil servant gitu, sebagai pelayan publik gitu kan, sebagai orang di pemerintahan gitu, yang nantinya bisa berguna bagi pemerintahan dan birokrasi di Indonesia, khususnya bisa melayani publik lah gitu. Nah, dulu juga pernah ikut les gitu kan, ada konsultasi untuk
kelas 12 yang mau masuk kuliah gitu kan, milih prodi, milih jurusan. Nah itu aku konsultasi di situ juga, Mas kira-kira yang 11-12 sama kedinasan yang aku pengenin ini apa gitu, jurusan apa kayak gitu. Nah dikasih taunya ini nih, kalau kamu tertarik atau minat sama pemerintahan dan memang berencana buat berkarir di situ, ya bisa nih masuk administrasi negara kayak gitu. Oke, jadi emang Mas Al tuh udah dari awal niat banget pengen mendedikasikan diri buat pelayanan publik gitu ya, Mas? Iya, gitu. Karena ada beberapa hal juga yang kayak aku masih jadi refleksi gitu sampai sekarang kok, pelayanan publik yang ngadat gitu kan, yang ribet gitu, yang berbelit-belit kayak gitu kan juga jadi satu perhatian khusus gitu loh bagi gue. Ada apa sih yang salah? Kan pasti kayak gitu kan sebuah kesalahan dan pasti bisa dibenerin kayak gitu. Itu aku pengen jadi bagian dari salah satu orang gitu kan, jadi salah satu entitas yang bisa turut berkontribusi untuk perbaikan birokrasi pemerintahan dan sebagainya gitu di negara kita gitu. Ya itu terlalu utopis ya sebelumnya waktu awal, tapi setelah aku masuk di AN FISIP UNS ini, ya memang dipersiapkan untuk itu gitu. Kita salah satu, ya walaupun nggak melulu kita ditargetkan untuk masuk di pemerintahan ya, instansi pemerintahan gitu, sektor publik gitu, enggak. Kita juga dipersiapkan, bisa juga kita dibekali juga untuk bagaimana bisa berkarir di sektor swasta juga kayak gitu, di NGO juga bisa kayak gitu. Oke, kalau barusan Mas ngomongin kayak prospek dari prodi AN tuh ternyata nggak cuma di ASN aja. Dari beberapa responden yang kemarin ngisi form kita tuh kebanyakan yang ngisi kan bisa dibilang angkatan 2019 dan 2018 nih. Iya. Nah, ternyata masih baru ya? Iya, kayak masih baru gitu loh. Jadi dari pemikiran teman-teman tuh kayak udah underestimate gitu loh, kayak wah nanti aku tuh lulus kayak cuman bisa jadi ASN nih, apalagi ya selain itu kayak mereka tuh kayak udah menstimulasikan bahwa mereka ujung-ujungnya bakalan jadi PNS gitu, bakal jadi pegawai negeri. Nah, mungkin bisa dikasih pencerahannya nih Mas, kayak sektor apa sih sebenarnya yang bisa kita cangkup dan kita tuh bisa kerja ataupun berkarir di bidang apa aja nantinya selain di ASN itu. Oke. Jadi kalau bicara tentang prospek kerja dari lulusan administrasi negara atau administrasi publik ini sendiri ya, itu benar soalnya ketika kamu bilang tidak terbatas di sektor pemerintahan. Itu memang benar gitu, karena banyak juga lulusan-lulusan dari AN itu yang sekarang berkarir di lembaga atau perusahaan swasta gitu, atau mungkin NGO kayak gitu. Tapi memang masih banyak yang menargetkan diri untuk berkarir di sektor pemerintahan gitu, di instansi pemerintahan ya sebagai PNS atau ASN gitu kan. Nah, terus juga selain itu kita bisa juga kerja di ini nih, misalkan yang mau berkarir di politik. Nah, itu juga bisa. Misalkan kita mau mengabdikan diri sebagai wakil rakyat, nah kayak gitu, jadi anggota dewan kayak gitu, itu juga bisa gitu, karena kita punya bekal ilmu gitu yang kita pelajarin di AN atau AP ini. Nah, terus kemudian bisa juga kita kerja di LSM gitu sebagai aktivis, terus bisa juga di NGO gitu, misalkan NGO internasional itu juga bisa, di UNICEF kayak gitu juga bisa. Nah, terus juga bisa ada lagi sebagai pengamat kebijakan, nah itu juga bisa. Terus sebagai konsultan pemerintahan gitu ya. Nah, konsultan pemerintahan ini juga kalau nggak salah ada salah satu dosen kita ya, dosen ANWNS ini yang menjadi konsultan di salah satu kabupaten gitu. Jadi konsultan di PMK Magelang kalau nggak salah. Nah itu ya memang menjadi konsultan pemerintahan, targetnya untuk yang memang mau lanjut gitu studinya, karena memang untuk konsultan ini biasanya itu harus yang kapasitas ilmunya lebih tinggi gitu dari sarjana gitu kan, karena kredibilitas ilmunya itu juga penting dan dipertaruhkan gitu, karena resiko-resiko yang mungkin akan didapatkan gitu kan, karena sebagai orang yang dikonsultasikan terkait pembuatan kebijakan gitu kan, itu juga penting gitu dan resikonya besar kayak gitu sih. Jadi mungkin untuk orang-orang yang udah expert aja kayak gitu. Terus juga bisa juga ini nih untuk para milenial itu bisa
kerja di startup gitu. Yang belakangan ini kan jadi minat gitu kan, jadi perhatian bagi milenial gitu kan, kayak menjanjikan banget, terus kerjanya juga fleksibel, santai kayak gitu kan. Kan anak-anak milenial kan sukanya yang kayak gitu tuh, ya kan. Nah itu juga nggak jarang nih dari teman-teman lulusan AN gitu itu yang proyeksi kerjanya itu di startup gitu. Karena juga di startup ini kan kebanyakan ada bagian khusus gitu kan, ada divisi khusus itu yang berhubungan dengan pemerintahan gitu. Jadi sebagai public affairs-nya gitu. Jadi memang ada divisi khusus yang berfungsi untuk menghubungkan antara startup itu dengan pemerintah. Seperti itu sih. Nah, itu bisa juga dimasukin oleh anak-anak AN. Jadi bidang-bidang ilmu yang kita dapat itu luas banget dan kita hampir bisa masuk ke seluruh sektor pekerjaan kayak gitu. Insya Allah kayak gitulah. Ternyata cakupannya luas banget ya Mas ya. Jujur aku secara pribadi juga merasa tercerahkan gitu loh, karena emang lingkungan tuh bener-bener mempengaruhi gimana pola pikir kita gitu loh. Kayak kalau misalnya teman-teman di sekitar kita tuh udah nganggap udah pesimis dulu, kayak cuman bisa di ASN tuh kayak seolah-olah tuh otak kita tuh stuck gitu loh. Makanya butuh untuk saling sharing dan juga care gitu loh. Apalagi terutama dari kayak Mas A gitu, lainnya dari kakak tingkat yang jelas udah lebih punya pengalaman lah. Ya sebenarnya aku juga dapat pemahaman tentang prospek kerja di AN itu ternyata luas kayak gini tuh ya dari kakak-kakak tingkat aku juga gitu, ketika ngobrol gitu kan, terus memperhatikan juga dari alumni itu ternyata banyak juga yang sukses gitu, nggak cuma di pemerintahan tapi juga di sektor-sektor lainnya, di sektor swasta dan juga di NGO itu juga banyak kayak gitu. Jadinya kayak tercerahkan aja, oh ternyata kita nih sebagai lulusan AN nantinya gitu itu juga bisa loh berkarir di sini, di pemerintahan, di swasta itu juga bisa. Dan membukakan pikiranku yang waktu itu di awal itu masih bener-bener buta gitu kan, masih bener-bener sempit, kayak ini nanti aku kerjanya di mana ya, apa harus jadi ASN gitu, apa harus jadi PNS gitu. Karena kan kita tahu ASN dan PNS ini tiap tahun itu kan dibatasi ya, karena yang mendaftar itu banyak banget, jadinya kayak kesempatannya juga dari pesaing itu semakin kecil gitu kan, karena pesaingnya semakin besar gitu. Jadinya kita juga punya alternatif lain ketika kita mau berkarir di sektor-sektor yang lainnya seperti itu. Jadi insya Allah luas lah ya buat teman-teman AN ini prospek kerjanya. Jadi nggak perlu underestimate lagi teman-teman, santai aja. Kita tuh belajar dimanapun itu pasti ilmunya tuh bisa mencangkup ke bidang mana aja. Maksudnya kayak ketika kita fokusnya di sini, kita bukan berarti emang harus jadi ini gitu juga ya Mas ya? Iya bener banget. Oh iya, kepo dikit dong Mas, dari kan Mas Al udah semester berapa nih sekarang? Semester 4 akhir ini. Semester 4 akhir, pasti udah banyak banget dong ilmu-ilmu yang udah Mas dapetin gitu. Nah, kira-kira nih Mas, dari ilmu-ilmu yang udah Mas pelajari ini nantinya buat diaplikasiin ke diri Mas sendiri dan juga ke masyarakat tuh seberapa besar sih impact-nya yang udah Mas rasain atau yang kedepannya Mas ekspektasiin sendiri? Iya, jadi selama pengalamanku menjadi mahasiswa AN ini ya, kurang lebih 4 semester ini yang mau berakhir, itu banyak banget dari entah itu pelajaran di kelas gitu kan, atau pelajaran dari luar kelas yang aku dapat gitu. Nah, kalau berbicara tentang AN ini sendiri, apa yang aku dapat dari selama kuliah di AN, ya pastinya juga nggak jauh-jauh sama pelajaran di kelas gitu kan, mata kuliah yang aku dapat kayak gitu. Nah, dari mata kuliah yang aku paling bisa aku aplikasikan gitulah secara langsung itu ya, salah satunya ada mata kuliah itu namanya perilaku organisasi. Nah, ini aku senang banget gitu dengan mata kuliah ini, karena ini tuh studi yang menyangkut aspek-aspek perilaku manusia gitu dalam organisasi baik publik maupun swasta gitu. Jadi dia ini, perilaku organisasi ini mengkaji pengaruh manusia terhadap organisasi dan juga sebaliknya gitu. Nah, kenapa aku suka ini ya, karena organisasi itu kan sebuah entitas sosial yang dinamis gitu kan, selalu berubah gitu, nggak pasti gitu. Yang pastinya sepanjang hidup kita paling nggak kita pernah
menjadi bagian dari satu organisasi itu. Pun dari kayak kita nggak ikut organisasi luar pun kita juga masih bagian dari organisasi yang paling kecil di keluarga gitu kan. Nah terus itu berguna banget buatku, terutama dalam kehidupan di kampus gitu ya. Ketika aku juga ini di sini mungkin sebagai fungsionalku adalah sebagai pengabdi di himpunan gitu di KMAP gitu bersama teman-teman, yaitu salah satu ilmu dan juga bekal yang aku dapat gitu di situ gitu. Jadinya di organisasi yang aku ikutin pun aku bisa paham gitu loh perilaku organisasinya seperti apa gitu, perilaku manusia-manusia di organisasinya itu seperti apa gitu. Jadi punya bekal dan pegangan untuk memanajemen organisasi tersebut. Dan asiknya lagi, disiplin ilmu yang digunakan di perilaku organisasi ini tuh macam-macam. Seperti yang aku bilang tadi, banyak banget disiplin ilmu yang kita pakai gitu. Misalnya ada psikologi sosial gitu, terus ada sosiologi juga, ada politik, ada antropologi dan lain sebagainya. Jadi menurutku yang sampai sekarang masih aku pakai dan bisa applicable banget selama aku dapat matkul apa aja itu 4 semester ini ya, ini salah satunya gitu. Dan masih banyak juga matkul-matkul lain gitu, ilmu-ilmu lain yang bisa applicable juga gitu. Misalkan dari kebijakan publik gitu kan, kita jadinya bisa punya kacamata gitu ketika kita melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Jadinya kita bisa menganalisis nih. Nah, itu juga salah satu skill gitu kan yang nantinya akan didapatkan oleh teman-teman AN gitu. Dan itu pasti bakal diasah terus-menerus sih kayak gitu. Kemampuan analisis, terus juga nalar kritis. Nah, itu benar-benar skill yang dibutuhkan kayak gitu, karena di mata kuliah atau mungkin di AN-nya sendiri ya memang kita dituntut buat itu gitu. Jadinya bakal jadi bekal ketika di kehidupan ya, kita bisa menganalisis kayak gitu. Setiap masalah juga kita bisa tahu manajemen konfliknya, penyelesaian seperti apa, seperti itu sih soalnya yang aku dapat ya. Walaupun pasti nanti lebih banyak aku dapetin lagi ketika semesternya semakin tua gitu kan, semakin bertambah ilmu-ilmu yang aku dapat gitu. Semakin luas juga yang pasti cakupannya. Iya. Ini bahkan ilmu AN tuh sebelum kita masuk ke dunia kerja tuh emang kayak udah applicated banget ya Mas ya? Bener-bener bisa kita terapkan kayak gitu. Jadi serunya ya di situ gitu. Kita belajar, kita dari kelas dapat ilmu ya bisa langsung kita aplikasikan bisa langsung kita praktekkan di kehidupan kita aslinya gitu, di real life kita bisa langsung kita aplikasikan seperti itu. Jadi dari situ juga kita bisa istilahnya ngecek nih apa yang kita pelajari di kelas itu bener nggak sih sama yang di lapangan kayak gitu kan. Ini kan ada orang-orang yang terlalu teoritis, ternyata di lapangannya enggak. Nah di situ juga kita bisa menguji tuh ilmu yang kita dapat apakah sudah benar atau belum gitu. Kalau misalkan sudah benar ya berarti bermanfaat gitu. Pastinya kayak misal dalam satu masalah ya, konteksnya di organisasi, ada satu masalah di organisasi. Nah itu kan ada banyak teori untuk memecahkan masalah itu. Nah kita bisa pilih nih, sesuaikan dengan masalah apa yang kita hadapin gitu. Ketika masalahnya ini ya kita bisa pakai teori atau mungkin pemecahan masalah dari teori ini kayak gitu. Jadi kita bisa ada variatif gitu untuk pemecahan masalahnya, karena kita punya bekal dari pembelajaran di kelas tadi kayak gitu. Oke, dari sejauh ini jawaban Mas Al tuh kayak nyaman banget kuliah di AP. Senyaman itu kah Mas? Iya, nyaman sih. Ya pastinya ada juga sedihnya juga. Bukan sedih sih, kayak sempat merenung juga gitu kan, sempat hampa juga pas awal-awal kayak gitu, nggak masuk sesuai dengan apa yang aku pengenin gitu kan, karena waktu itu masih ke kedinasan. Tapi setelah berkutat dengan jurusan AN ini dengan teman-teman yang inspiratif banget gitu kan, kakak-kakak tingkat yang inspiratif gitu, jadinya kayak semakin terpacu dan tertantang untuk membuktikan diri gitu kan, untuk teman-teman bisa gitu loh, pada keren-keren kayak gitu kan, pada bisa ini itu segala macam di AN, paham ini itu segala macam. Nah aku juga harus bisa kayak gitu. Jadinya ya makin lama makin nyaman aja kayak gitu dengan lingkungan di AN ini gitu, dengan orang-orang di AN juga, baik teman-teman mahasiswa ataupun dari dosen kayak gitu sih. Semuanya insya Allah buatku nyaman sih.
Nah, kalau di awal-awal nih, pas Mas Al masuk kan katanya pernah ada proses perenungan diri gitu. Nah, Iya. pas di pas di perenungan diri itu Mas Al tuh ngerasa kayak apakah bener ini yang aku bener-bener pilih, atau Mas Al bahkan pernah ngerasa kalau aku salah jurusan gitu. Iya. Apa ya, kalau merenung itu pasti terjadi ya, terutama buat teman-teman di mahasiswa baru, angkatan baru gitu kan, yang mungkin masuknya adalah tidak sesuai dengan jurusan atau universitas yang diinginkan kayak gitu kan. Pasti kan kayak agak apa ya, nggak kurang semangat kayak gitu. Nah jadinya kalau buatku dulu ketika di tahap perenungan itu ya aku kembali lagi mindsetku, karena gini, yang buat aku semangat, yang bisa buat aku semangat ya diri aku sendiri gitu. Aku memilih ANUNS ini ya karena kepengenanku dulu adalah aku menjadi pelayan publik gitu kan, aku bisa melayani publik, melayani masyarakat. Nah makanya ketika mungkin di tengah-tengah atau di awal-awal kayak aku salah jurusan nggak ya, aku cocok nggak ya di jurusan ini, ya aku harus terima itu karena itu sebagai bentuk tanggung jawabku karena dulu memilih itu gitu, karena sesuai dengan tujuan luhurku, tujuan awalku, karena aku tadi cita-citanya pengen mengabdi ke masyarakat gitu kan, mengabdi ke publik kayak gitu sih. Ya, Jadi soalnya mau banyak banget yang mengalami tahap perenungan itu gitu, baik itu di awal atau mungkin nanti di akhir gitu kan, di tengah-tengah kadang pasti terjadi kayak gitu sih. Dari Sonya itu, sendiri gimana? aduh jujur sebenarnya ini masih lagi masa-masa itu loh Mas, kayak masa kritis banget gitu loh. Iya. Pasti kayak adalah suatu saat, bahkan dari form yang kemarin kita sebar kita juga agak-agak kepo nih ya sama teman-teman dari angkatan yang ngisi lah. Jadi bahkan ada yang dari angkatan atas itu masih merasa ragu gitu loh Mas. Kayak bener-bener merasa ragu, kayak mau pindah tetapi mereka memaksakan diri gitu, tapi kayak dengan setengah hati gitu loh. Nah, menurut Mas Al sendiri gimana sih biar bener-bener nggak setengah hati? Maksudnya kadang kan motivasi orang itu kan berbeda-beda gitu ya. Kayak ada yang orang bilang aku harus bertanggung jawab sama pilihanku sejak awal gitu loh. Tetapi kadang nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah, menurut Mas Al, habit apa sih yang bisa ditanamkan biar lebih kayak terbuka gitu loh, terbuka pikiran kita biar kalau misalnya ya udah kuliah lama di sini tuh biar ilmu yang nanti kita dapat juga nggak sia-sia gitu loh Mas. Oke. Jadi kalau masalah kayak gitu ya, sebenarnya solusinya variatif gitu, tergantung dari tipe orangnya bagaimana gitu. Nggak bisa disamaratakan atau dipukul rata solusinya pasti ini gitu, nggak. Tapi kalau dari aku sendiri, mungkin dengan menjadikan diriku ya sebagai, misalkan aku di posisi kayak gitu ketika aku mendapati krisis atau apa ya tadi salah satunya aku pertama tanamkan kalau itu bentuk kewajibanku dari awal karena aku yang memilih itu kayak gitu, jadi aku harus semangat. Terus yang kedua bisa juga itu karena lingkungan gitu, baik di lingkungan di kampusnya atau mungkin kita nggak nyaman dengan teman-teman mahasiswanya, nggak nyaman dengan dosennya, kita nggak nyaman dengan materi yang kita pelajarin kayak gitu. Nah itu mungkin bisa dari situ. Nah makanya kita harus tanamin nih, kita harus terbuka pikirannya. Yang terpenting di situ kita mindsetnya harus terbuka gitu, karena di AN sendiri ini pun memang salah satunya tadi ya mungkin karena masih terpacu atau terkendala sama pemikiran yang masih sempit tadi, mungkin Kak aku nanti daftar di mana ya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi mungkin harus dibuka lagi pikirannya, mindsetnya gitu, biar pemahaman jurusan dan semangatnya itu juga balik lagi sih. Kayak kalau dari aku ya mungkin ini berbeda juga, nggak tepat juga solusinya untuk angkatan-angkatan atas nih, angkatan yang akhir ini itu ternyata nggak sesimpel itu gitu masalahnya. Nah itu kan beda lagi, mungkin dibalik itu ada masalah-masalah lain gitu, ada variabel misalkan masalah keluarga atau masalah eksternal lainnya kayak gitu, yang mungkin nggak ada hubungannya sama sekali sama di AS. Jadi beda-beda sih faktornya kayak itu soalnya. Oke, jadi semua itu juga tergantung kembali ke diri sendiri dan gimana kita buat menempatkan diri kita tuh di lingkungan yang tepat gitu ya Mas? Iya, setuju banget. Oke. Berhubung dengan waktu terakhir nih Mas.
ada nggak sih pesan-pesan Mas buat teman-teman semua yang kuliah di AP biar semakin semangat dan biar semakin ngerasa kalau prodi yang kita masuk itu tuh adalah diri kita banget. Oke, buat teman-teman AN ya berarti yang udah jadi mahasiswa ya. Yoi Mas. Oke, karena aku mungkin juga bagian dari mereka gitu. Aku termasuk bagian dari mahasiswa AN aktif. Ya, yang pertama kita harus berbangga nih terkait prodi kita gitu kan. Kita jangan melulu membandingkan prodi kita dengan yang lainnya karena kita sama-sama bersaing kok dengan prodi-prodi dari universitas, dengan prodi yang sama dari universitas-universitas yang lainnya kayak gitu. Misal dari universitas-universitas ternama yang lainnya. Kita juga sama-sama bersaing di situ. Jadinya menjadi sebuah kebanggaan aja buat diri kita, apalagi misal bilang dari track recordnya lulusan AN ya, seperti mungkin dari alumni itu juga banyak alumni yang sukses gitu karirnya baik di pemerintahan ataupun di swasta kayak gitu. Jadi luas lah insya Allah terjamin untuk proyek kerjanya seperti itu. Jadi tetap semangat aja lah sampai akhir. Terus juga kayak misal track record alumninya salah satunya itu juga banyak dari dosen kita gitu kan, yang dengan prestasi-prestasi mereka yang membanggakan itu juga dulu dari alumni AN kayak gitu. Terus kayak yang gampang aja deh, misal dari Bu Ismi gitu kan selaku dekan FISIP itu juga dulunya kan S1-nya kan dari AN FISIP UNS kan, itu juga suatu kebanggaan gitu yang sampai sekarang beliau jadi pakar juga gitu, jadi guru besar. Nah itu bisa jadi salah satu role model buat kita semakin semangat kayak gitu, karena lulusan AN itu ya proyeksinya luas gitu, kita bisa kemana-mana insya Allah gitu, sesuai dengan kepengenan kita, minat kita di mana. Terus kalau misalkan kita terkendala dengan masalah-masalah tadi, ya kita harus pintar-pintar menempatkan diri kita gitu kan, baik emosi, pikiran dan sebagainya gitu, karena juga kita kuliah ini kan juga udah ngeluarin biaya gitu kan, udah ngeluarin tenaga, waktu dan lain sebagainya, jadi harus kita tuntaskan sampai akhir kayak gitu sih. Meskipun nanti pasti ada kendala-kendala baik emosi atau yang lainnya, tapi kita harus kembali ke esensi pertama kalau kita memang harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, pada orang tua dan juga kepada alma mater UNS gitu, selaku pihak yang harus kita banggakan kayak gitu. Kita harus bawa namanya bisa bersaing dengan universitas-universitas yang lainnya kayak itu, baik nasional maupun internasional kayak gitu sih. Jadi harus semangat terus gitu, karena selain itu juga tahapan kehidupan di perkuliahan ini ya, di umur segini gitu sebagai mahasiswa itu salah satu tahapan yang menentukan buat hidup kita ke depannya gitu. Jadi kita mau jadi apa ke depannya itu ya ditentukan salah satunya di UNS ini. Kita mau berprestasi apapun, kita mau seaktif apapun gitu kan, kita mau membranding atau nge-build diri kita sebagus apapun ya ditentukan di era kuliah ini kayak gitu. Kan beda ceritanya kalau misal SD, SMP, SMA kita mau masih main-main, kita masih santai-santai, itu kan bebas toh, karena kedepannya juga masih ada lagi itu. Nah, yang terpenting menurutku di kuliah ini sih itu benar-benar momentum yang tepat buat kita mengembangkan diri kita semaksimal mungkin. Oh, benar banget Mas. Jadi semangat terus. Yes, harus tetap semangat. Kita harus benar-benar bisa survive di jurusan ini. Mantap. Oke, karena ini dari penghujung waktu, aku mau ngucapin makasih buat Mas Al yang udah bersedia meluangkan waktunya buat ngobrol di sini. Iya, terima kasih juga ya udah mau ngajak ngobrol nih dari teman-teman DKI dan juga DKM. Semangat terus buat kita dan semuanya. Semangat terus deh pokoknya. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin. Aku Sonia pamit undur diri dan Mas Al. Aku Misal, terima kasih. Itu selamat semangat. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening.